Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Malasari dari kelas TRI 3A NPM 2478210. Saya di sini akan memberikan soal pada mata kuliah jaringan komputer 2 yaitu lab 14.3.5 basic router configuration. Nah, jadi di sini kita sudah ada addressing table-nya dan ada tabel key-nya juga. Lalu di sini ada dua part ya, konfigurasi device dan verifikasi konektivitasnya, lalu display router information. Nah, jadi di sini kita ini di router 2 kita bakal setting addressingnya yang sama dengan addressing table. Nah, lalu untuk router 1 sendiri ini sudah terkonfigurasi. Nah, jadi nanti di router 1 kita konfigurasiin dan kita buat SSH-nya, dan untuk di router 2 di part yang kedua kita bakal menggunakan SSH untuk konekin routernya secara jarak jauh seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut yang ke pertama dulu, yaitu configuration, configure device dan verify connectivity. Kita konfigurasi untuk PC 3 dan PC 4 terlebih dahulu. PC 3 yaitu 10.0.4.10. Subnet busnya 255.255.0. Untuk gateway-nya 10.0.4.10. Untuk gateway-nya itu 10.0.4.1. Untuk IP versi 6-nya 21 DB8 achat 4 10. Ini /64. Ini FE 82A. Oke, ini sudah. Ini kita copy aja ya biar nanti kita cepat juga. Oke. Lalu selanjutnya ke PC 4. Sepuluh titik 0 titik 5 10.0.5.10 255.255.0. Lalu untuk gateway-nya sendiri 10.0.5.1. Oke, ini kita copy aja. Ini kita ganti 5/64. Lalu ini FE 80 2B. Oke. Nah, sudah 21%. Lalu selanjutnya yaitu kita ke router kedua. Kita ke CLI. Nah, lagi kita bakal konfigurasi ini semua ya teman-teman. Untuk SSH-nya, username-nya, lalu syscon-nya, password-nya, segala macam. Oke, setelah itu kita enable konfigurasi terminal. Kita buat hostname-nya router 2. Lalu setelah itu kita masuk ke konfigurasi Cisco 155 sebagai passwordnya, yaitu kita ke enable secret Cisco 1234. Lalu kita enter, lalu kita
IP domain name yaitu ccna-lab.com. Lalu setelah itu kita set domainnya no domain lookup, no IP domain lookup lookup. Nah, lalu kita setelah itu enkripsi passwordnya yaitu service password encryption. Setelah kita pakai username sshadmin, secretnya yaitu s55hadmin 55hadmin. Oke. Lalu ini kita crypto key generate RSA 1024. Lalu setelah itu kita tetapkan Cisco sebagai password konsolnya. Lalu kita ke line console, lalu kita masukin password Cisco, lalu kita login synchronous, lalu kita kasih accept timeoutnya 6-0. Lalu setelah itu kita login. Lalu setelah itu kita pakai Cisco untuk virtual terminal passwordnya, yaitu kita ke line virtual terminal 0 sampai 4. Lalu kita passwordnya adalah Cisco. Lalu setelah itu kita accept timeout 6-0. Lalu setelah itu kita transport input SSH. Lalu setelah itu ke login lokal. Lalu setelah itu kita buat banner MOTD, yaitu unauthorized access is prohibited. Kita tambahin lagi ini. Oke, ini untuk banner MOTD-nya. Lalu setelah itu kita enable IP versi 6, unicast routing. Lalu kita configure semua untuk IP-nya, IP versi 4 dan IP versi 6 berdasarkan addressing table dan deskripsinya juga. Lalu kita ke interface gbit 0/0/0/0. Lalu untuk IP addressnya 10.0.4.1. Deskripsinya dulu, description to switch 3. Lalu IP addressnya 10.0.4.1.255.255.0. Lalu IP versi 6-nya addressnya yaitu kita paste aja yang tadi. Oke, ini /64 kita ganti db achat ininya 1. Lalu IP versi 6 addressnya FE80.
82. Oh, ini di sini 2A ring lokal. Lalu ke gigabit Ethernet 0/1 kita ke interface G0/0/1. Kita masukin description-nya dulu, dia ke S4. Lalu setelah itu kita masukin IP address-nya 10.0.5.1 255.255.255.0. Lalu IP versi 6-nya kita paste aja /64. Lalu ini adalah ini 5. Lalu link lokalnya itu ada di 2B. Nah, lalu untuk yang serial kita ke interface S0/1/0 description connect-nya dia ke description link to router 1. Lalu kita masukin IP address-nya 10.0.3.2 255.255.255.0. IP versi 6 address-nya /64 ini 2 3. Oke, habis itu IP versi 6 address FE80 1 C. Itu link lokal. Lalu yang serial /0/1/1 yaitu kita kita harus no shutdown terlebih dahulu. Lalu yang belum kita hidupkan tadi interface G0/0/1 ya. /1 kita no shutdown. Lalu selanjutnya kita ke exit interface S0/1/1 description-nya connect ke link to internet. Masukin IP address-nya 209.165.200.225 255.255.255.252. Oke, setelah itu kita untuk IP versi 6-nya kita copy aja, kita paste slash-nya ini 64. Lalu ini 1, ini 224, lalu ini fit. IP versi 6 address-nya FE80 1D link lokal no shutdown. Nah, ini udah. Lalu selanjutnya kita udah konfigurasi ya. Habis itu kita save konfigurasinya, tab N, save, copy, running config, start config. Oke, sudah. Ini udah 98%. Kita coba lihat dulu apa yang belum.
default gateway PC 3. Oke. Default gateway untuk, berarti aku ada yang salah. PC 3 ini harusnya, oh ini A. Oke. Nah, sudah 100%. Lalu selanjutnya kita bakal ping PC 4 dari PC 3. Kita command prompt, lalu kita ping pakai IP versi 6 dan versi 4.0.5.10 ya. Bukan sih. Oke, replay. Untuk yang versi 6 nya saya paste acet ini 5/64. Nah, oke, ini replay. Bisa juga ya, berhasil. Nah, lalu selanjutnya dari router 2 kita ping router 1. Dari router 2 kita ping serialnya /0/1/1 untuk versi 4 dan versi 6 nya. Untuk versi 4 nya itu 10.0.3.1. Oke, sukses, bisa semua. Untuk yang versi 6 nya itu kita copy, ini 1, ini 3. Oke, sukses juga ya semuanya. Dari PC ketiga kita ping ini, dari PC ketiga 209.165.200.226. Oke, dia replay juga berhasil. Dari PC 3 kita buat testing addressing on the ISP for testing. Untuk IP-nya ping 64.100.1.1. Destination uncrashable. Nah, jadi dia tidak berhasil ya teman-teman. Nah, karena routingnya ini tidak dikonfigurasi pada router, jadi local connected-nya network ini tidak bisa diakses gitu. Jadi tidak ada default route-nya pada router 2. Nah, lalu kita dari PC 3 kita bakal connect SSH-nya, SSH admin 10.0.4.1 SSH-L. Passwordnya yaitu kita pakai 55HADMN. Oke, bisa. Unauthorized access is prohibited. Nah, ini benar MOTD-nya. Lalu selanjutnya apakah berhasil? Iya, berhasil. Nah, di part 2 ini kita bakal pakai perintah dari SSH session untuk informasi routernya. Oke. Kita pakai ini ya. Dari command line PC 3 kita buka SSH router 2. Ini SSH. Oke, sudah. Lalu kita pakai perintah, kita enable dulu, kita masukin untuk enable ini C1 Cisco 1234. Oke, kita lihat show versionnya ini, outputnya yang ada di sini. Bisa lihat ada pertanyaan, apa nama iOS image-nya? Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk nama image-nya sendiri ya teman-teman. Kita bisa lihat image. Kita
cari dulu yang image. Oke, ini terakhir yang image itu. Sebentar kita cari dulu. ISR image, ISR. Ini kan soft, ini versionnya. Oke, setelah itu ini versionnya. iOS. Oke, kita ke yang ini dulu. Pertanyaan selanjutnya yaitu how much non-volatile random access memory and VRAM. Nah, jadi jawabannya adalah 327 32.768 bits. Ini. Lalu selanjutnya yaitu pertanyaan how much flash memory does the router have. Untuk flash memorinya yaitu ini ada 3.223.551 seperti itu. Untuk iOS-nya namanya ini ini iOS filenya ini teman-teman, ISR 4300 universal ini. Nah, oke, lalu kita the show commands often provide multiple screen of outputs. Oke, selanjutnya kita ke step yang ketiga aja ya. Use show running config. Show running config. Nah, ini adalah outputnya. How are password present in the output? Nah, passwordnya ini udah terenkripsi. Lalu kita pakai perintah yaitu show running config, lalu di pip slash ini yaitu begin virtual terminal. Nah, ini adalah outputnya. What is the result of using this command? Ini untuk virtual terminalnya, offset timeoutnya, passwordnya, dan login lokal dan transfer input SSH. Selanjutnya kita lihat show IP root. Oke, di sini kita bisa lihat IP-nya. L ini lokal, C ini connected, S ini static, R ini RIP, M ini mobile, B ini BGP. Lalu seperti itu kita bisa C di sini berarti dia connected. L ini lokal. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut, how many router enters encode with C code? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lalu kita selanjutnya kita pakai show IP interface brief. Nah, ini adalah yang tertera di sini. What command change the status of the gigabit port from administration down to up? Apa perintah yang untuk mengubah gigabit Ethernet port ini dari down menjadi up? Yaitu perintahnya adalah no shutdown. Lalu setelah itu kita pakai show IP versi 6. Show IP versi 6. Interface brief. Nah, what is the meaning of the up port of the output? Nah, jadi ini
maknanya ini adalah statusnya, seperti itu. Untuk status dari IP6-nya sendiri. Lalu ini tuh pada layer 1 dan layer 2 ini statusnya dari interface ini tuh tidak relay pada layer 3 seperti itu. Nah, jadi ini tuh mencerminkan status layer 1 dan di layer 2 ini interface-nya itu tidak bergantung pada layer 3 untuk statusnya. Seperti itu. Nah, mungkin cukup ya sekian video dari saya. Terima kasih, maaf apabila ada kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.